Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Firman Rusidi dengan NIM 24051204065 dari kelas TI 2024B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu routing statik dan mensimulasikannya pada Cisco Packet Tracer. Jadi routing statik adalah jenis routing yang dikonfigurasikan secara manual oleh administrator jaringan untuk menentukan jalur dan informasi jaringan yang dituju. Dalam metode ini, pengisian tabel routing dilakukan secara manual, sehingga setiap rute harus ditetapkan satu persatu oleh admin. Cara ini cocok digunakan pada jaringan kecil karena hanya memerlukan sedikit entry pada tabel routing. Namun kurang efisien untuk jaringan besar karena proses konfigurasinya menjadi rumit dan memakan waktu. Jadi di sini yang pertama saya akan menambahkan 3 router. Yang di sini router untuk network 1 dan 2, di sini untuk network ketiga, dan di sini router untuk menghubungkan ke server. Selanjutnya kita akan menambahkan 2 network di router yang pertama, lalu 1 network di router kedua. Lalu kita akan menambahkan 2 server pada router ketiga, kemudian menghubungkannya. Di sini kita akan menggunakan chopper untuk menghubungkan network ke router. Kemudian juga digunakan untuk menghubungkan server ke router juga. Selanjutnya kita akan menggunakan kabel serial untuk menghubungkan masing-masing routernya. Ini menggunakan serial 2, di sini menggunakan serial 3, serial 2. Oke, setelah itu kita bisa mengaktifkan semua port yang kita gunakan untuk menghubungkan network dan router. Oke, jika semua port sudah diaktifkan, kita bisa langsung saja melakukan konfigurasi IP pada PC 0, router 0. PC 0 ini menggunakan IP 192.168.1.1. Lalu untuk subnet masknya 192 dengan gateway 192.168.1.62. Lalu juga melakukan hal yang sama untuk PC ke 3. Tapi menggunakan IP dan gateway yang berbeda karena sudah berbeda network. Jika sudah, kita akan mengisikan IP di routernya. Di sini fast Ethernet 0 untuk PC 0.
Selanjutnya kita juga menambahkan IP untuk masing-masing servernya. Di sini untuk server 6 kita menggunakan IP 33.33.33.1. Lalu untuk subnet masknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 33.33.33.3. Lalu untuk server yang kedua kita akan menggunakan IP 43.43.43.1. Lalu untuk subnet masknya 255.255.255.0 dengan gateway 43.43.43.3. Oke. Setelah itu kita akan menghubungkan mengisi IP di seri masing-masing kabel serialnya. Di sini untuk router 0 kita akan mengisikan untuk serial 2-nya untuk menghubungkan dengan router kedua, yaitu dengan IP 12.12.12.1. Lalu untuk subnet masknya juga sama 255.255.255.0. Lalu untuk serial 3-nya untuk menghubungkan dengan router ketiga itu menggunakan IP 13.13.13.1 dengan subnet mask yang sama juga 255.255.255.0. Lalu jika melakukan hal yang sama untuk router kedua, yaitu di sini menggunakan 12.12.12.2. Di sini 255.255.255.0. Lalu untuk serial 3-nya sini menggunakan 23.23.23.2. Ini biasa 5.35.0. Lalu di sini kita juga memasukkan IP dari masing-masing servernya. Ini untuk fast Ethernet 0, yaitu untuk server 0-nya kita menggunakan IP 33.33.33.3. 255.255.0. Lalu yang satunya juga sama, yaitu menggunakan IP 43.43.0. Bisa. Ada 3. Lalu ketika kita sudah melakukan konfigurasi IP dan mengisi IP di masing-masing router, langkah selanjutnya adalah kita akan mengenalkan atau menambahkan network di router agar bisa routing ke router setelahnya. Oke, di sini kita akan melakukan di router ke 0 dulu, yaitu dengan memasukkan network 33.33.33.0 dengan masknya 255.255.255.
0 dengan next hop 13, 3. Ini digunakan untuk menghubungkan dari router 0 ke server. Oke, selanjutnya ini 43, 0. Lalu yang terakhir ini digunakan untuk menghubungkan ke PC di router seberang, yaitu 192.168.1.1.128. Ini 128, 12. Selanjutnya juga sama, kita lakukan di router 1 juga atau router keduanya. Oke, di sini menghubungkan ke server 0, 33.0. Oke, sebentar. Oh, ini terlewat. Nah, oke. Lalu selanjutnya untuk menghubungkan ke server 2 ke sana. Lalu yang terakhir menghubungkan ke dari PC 2 yang ada di router 1 ke PC 1 dan PC 0 di router 0. Oke, 192, 168, 1.0. 128 nya 12. 1. Lalu yang terakhir ini untuk di router ketiga. Di sini kita melakukan 33. Sorry. Ini 192.168.1.0. Oke, di sini 255.128. Ini 11, 1. Ini 28. 2. juga. Nah, lalu kita akan melakukan mengisi serial pada router kedua. Oke, yang ini untuk serial 2. Serial 2 ini berarti terhubung ke router 1. Lalu di sini kita juga akan melakukan yang sama, yaitu di serial ketiga. Serial ketiga ini untuk menghubungkan ke router 0. 13, 3. 25. Jika sudah, kita akan masuk ke simulation, lalu menonaktifkan selain ICMP-nya. Oke, setelah itu kita bisa selanjutnya kita bisa langsung saja melakukan simulasi. Yang pertama kita akan mencoba mengirimkan simple video dari PC 0 ke PC 1. Dari PC 0 mengirim ke router mengirim ke PC 1, PC 1 melakukan reply,
dengan mengirim ke router, lalu kembalikan ke PC0. Oke, di sini berarti berhasil. Oke, untuk selanjutnya dari PC0 ke PC2. Oke, dari sini PC0 mengirim ke router, router mengirim ke router 2, lalu router mengirim ke PC2. Lalu PC melakukan replay, mengirim ke router, router mengirim ke router seberang, lalu mengembalikannya ke PC0. Oke. Lalu selanjutnya dari PC1 ke server 1. Oke, dari PC mengirim ke router 0, 0 mengirim ke router 2, router 2 mengirim ke server 0, server 0 mengirim balasan dengan mengirim ke router, router mengirim ke router seberang, dan kembali ke PC0. Oke. Lalu selanjutnya dari PC1 ke server 2. Oke. PC mengirim ke router, router mengirim ke router 3, lalu mengirim ke server. Lalu server melakukan reply, mengembalikan ke router, router mengirim ke router seberang, dan kembali ke PC0. Oke, selanjutnya dari PC3 ke PC1. Oke, PC3 mengirim ke router, router mengirim ke router 0, lalu mengirim ke PC0 sampai ke tujuan, PC0 melakukan reply, lalu mengirim kembali ke PC3. Oke, lalu selanjutnya dari PC3 ke PC2. Oke, juga sama, PC2 mengirim ke router, lalu router mengirim ke PC kedua. PC kedua menerima lalu melakukan reply, kembalikan ke router, router mengirim ke router seberang, dan kembali ke PC3. Oke, selanjutnya PC3 ke server 1. Oke, PC3 mengirim ke server ke router, router mengirim ke router 2 atau router 3, lalu router mengirim ke server, server melakukan reply, lalu mengembalikannya ke PC3. Oke, setelah itu dari PC3 ke server 2. Oke, PC3 mengirim ke router 2 mengirim ke router 3, router 3 mengirim ke server 2. Lalu server 2 melakukan reply, dan reply berhasil kembali ke PC3. Oke, selanjutnya kita akan mencoba dari server 1 ke server 2. Oke, server mengirim ke router, lalu router mengirim ke router kedua. Setelah itu router 2 mereply dan kembali ke server 1. Selanjutnya dari server 1 ke PC1. Oke, server mengirim ke router, router 3 mengirim ke router 1, router 1 mengirim ke PC1. Lalu PC1 melakukan reply, oke, kembali ke router seberang, lalu kembali ke server 1. Dan routing berhasil. Oke, selanjutnya server 1 ke PC2. Oke, server mengirim ke router, router ketiga mengirim ke router 1, lalu router 1 menyampaikan ke PC kedua. Lalu PC2 melakukan reply, kembali ke router. Setelah itu reply diterima oleh server. Lalu yang terakhir dari server 1 ke PC3. Oke, server mengirim ke router 3 mengirim ke router 2, router 2 mengirim ke PC3,
Ketika menerima paket, lalu melakukan reply, kembali ke router 2, lalu mengembalikannya ke router 3, dan router 3 menyampaikan ke server 0. Oke, di sini didapatkan hasil bahwa semua hasil routingnya bisa dilakukan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.